Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih teman-teman yang sudah menghadiri sesi presentasi saya pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zain. Saya dari jurusan Sains Data UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Jadi sebenarnya cerita ini tuh dimulai dari pertanyaan yang sangat sederhana yang sering muncul di benak saya, yaitu kenapa sih kita belajar berjam-jam tetapi tetap merasa tidak puas? Ataupun sebaliknya, kenapa teman-teman kita yang belajarnya tuh lebih sedikit, justru mereka itu terlihat lebih tenang dan senang. Nah, ini tuh pertanyaan bukan sekedar rasa penasaran saya saja. Ini adalah pertanyaan yang benar-benar menurut saya itu penting untuk kita teliti atau penting untuk diteliti. Daripada kita cuma menebak-nebak berdasarkan perasaan atau asumsi, saya memutuskan untuk menganalisis hal ini menggunakan data-data yang konkret ya teman-teman. Baik, jadi di presentasi saya hari ini yaitu berjudul analisis statistik pola belajar mahasiswa. Intinya itu apa? Intinya itu saya akan menunjukkan kepada teman-teman sekalian bagaimana caranya kita mengubah fenomena keseharian yang kita alami menjadi sebuah pemahaman yang baru, menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat dan bisa kita terapkan langsung di kehidupan nyata. Karena itulah teman-teman, tema yang akan saya bawakan hari ini untuk presentasi saya yaitu mengubah data menjadi solusi. Jadi mari kita lihat bersama-sama apa yang data benar-benar katakan tentang cara kita belajar. Jadi teman-teman, di slide kedua ini kira-kira konteks apa yang bikin saya mau riset tentang hal ini. Jadi sebenarnya itu ada 3 fenomena utama yang saya perhatiin di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang mahasiswa. Nah, yang pertama tuh apa? Yang pertama, itu pasti teman-teman semua sadar bahwa pola belajar kita tuh sudah berubah sangat drastis. Dulu zamannya orang tua kita belajar itu ya buka buku, tulis catatan. Tetapi sekarang apa? Rata-rata kita belajar pakai AI seperti ChatGPT, Copilot dan tools digital kayak gitu lainnya. Jadi sebenarnya platform digital itu tuh sudah menjadi tulang punggung cara kita belajar. Ini tuh fakta yang tidak bisa kita pungkiri ya teman-teman. Kedua, nah tapi di sini ada paradoks yang menarik menurut saya. Teknologi yang seharusnya membantu kita lebih efisien justru seringkali menjadi sumber distraksi. Misalnya tuh kayak kita buka laptop untuk mencari referensi, malah kita scroll YouTube, TikTok selama 30 menit tanpa kita sadari. Jadi teknologinya tuh punya dua sisi ya. Nah, yang ketiga tuh apa? Nah, yang ketiga yang paling menarik adalah, dan ini tuh berdasarkan hasil observasi saya. Itu tuh ada perbedaan yang sangat signifikan antara cowok dan cewek dalam hal konsistensi dan kebiasaan belajar mereka. Hipotesis awal saya adalah cewek tuh mungkin lebih cenderung dan konsisten dan teratur. Tetapi saya pengen membuktikan hal ini menggunakan data, bukan sekedar anggapan saja. Jadi teman-teman, dari ketiga fenomena itu saya sudah punya beberapa pertanyaan penelitian yang spesifik dengan masalah ini. Yang pertama tuh apa? Yang pertama itu bagaimana sebenarnya profil dan distribusi kebiasaan belajar mahasiswa zaman sekarang. Nah, yang kedua, apakah ada perbedaan signifikan antara gender dalam hal IPK dan konsistensi belajar? Nah, yang ketiga itu apa? Apa hubungan antara jam belajar, tingkat distraksi, dan kepuasan akademik kita? Intinya ya, saya tuh pengen tahu apa yang sebenarnya membuat kita puas dengan belajar kita, ataupun justru sebaliknya. Jadi teman-teman, di slide ketiga ini bagian metodologi. Sebelum membahas hasil penelitian saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana data ini dikumpulkan dan data ini tuh dianalisis. Hal ini menurut saya itu penting agar kita memahami proses penelitian dan dapat melihat bagaimana kesimpulan yang nantinya kita buat. Nah, yang pertama itu metode pengumpulan data. Jadi teman-teman, penelitian ini menggunakan metode survei. Survei dilakukan pada bulan Mei tahun 2026 dengan melibatkan 30 mahasiswa aktif
dari berbagai tingkat dan jurusan. Jadi jumlah responden memang tidak terlalu besar, tetapi dalam analisis statistik jumlah tersebut masih dapat digunakan untuk melihat pola awal dari data. Nah, yang kedua itu instrumen penelitian. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan 14 pertanyaan survei. Beberapa pertanyaan menggunakan skala 1 sampai 5, mulai dari sangat tidak setuju hingga sampai ke yang sangat setuju. Nah, selain itu juga terdapat pertanyaan pilihan ganda dan pertanyaan terbuka untuk mengetahui alasan serta pengalaman mahasiswa dalam hal belajar. Nah, yang ketiga itu variabel yang dianalisis. Dalam penelitian ini terdapat 2 jenis variabel. Pertama, variabel yang diduga mempengaruhi, yaitu jenis kelamin, IPK, lama belajar setiap hari, frekuensi belajar, tingkat gangguan saat belajar. Nah, kedua, variabel hasil, yaitu kepuasan belajar mahasiswa itu sendiri. Tujuannya itu apa? Nah, tujuannya adalah kita melihat apakah faktor-faktor tersebut memiliki hubungan dengan tingkat kepuasan belajar. Nah, bagian keempat, teknik analisis data. Untuk mengolah data, saya menggunakan Python 3 melalui Google Colab. Analisis ini dilakukan menggunakan beberapa metode statistik, yaitu statistik deskriptif untuk melihat gambaran umum data, UJT untuk membandingkan 2 kelompok, ANOVA untuk membandingkan beberapa kelompok, korelasi Pearson untuk melihat hubungan antara variabel, regresi linear untuk melihat pengaruh suatu faktor terhadap hasil, terus uji T-square untuk menganalisis hubungan data kategori, dan berbagai macam lagi metode yang saya gunakan. Nah, dengan metode tersebut, setiap pertanyaan penelitian dapat dianalisis menggunakan pendekatan yang sesuai ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melihat hasil yang diperoleh dari data tersebut. Baik teman-teman, setelah mengetahui bagaimana metode penelitian yang dilakukan, sekarang saya akan masuk ke hasil awal dari analisis data. Jadi pada slide ini saya akan menjelaskan gambaran umum mengenai responden penelitian, mulai dari jenis kelamin, kondisi akademik berdasarkan IPK, hingga kebiasaan waktu belajar mahasiswa. Nah, yang pertama kita lihat dari karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Dari total 30 mahasiswa yang menjadi responden, terdapat mahasiswa laki-laki dan perempuan dengan jumlah yang berbeda. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah responden perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah responden dari laki-laki. Komposisinya yaitu sekitar 60% dari perempuan dan 40% dari laki-laki. Hal ini itu memberikan gambaran bahwa dalam penelitian ini jumlah mahasiswa perempuan tuh lebih dominan dibandingkan mahasiswa laki-laki. Nah, selanjutnya jika dilihat dari kondisi akademik berdasarkan IPK, sebagian besar responden memiliki nilai IPK yang cukup tinggi. Sekitar 70 mahasiswa berada pada rentang IPK 3,50 sampai pada 4,00. Artinya, mayoritas responden dalam penelitian ini merupakan mahasiswa dengan pencapaian akademik yang baik. Hal ini tuh menarik untuk dianalisis karena kita dapat melihat bagaimana pola belajar mahasiswa yang memiliki performa akademik yang cukup tinggi. Kemudian saya melihat bagaimana lama waktu belajar mahasiswa setiap harinya. Jadi dari hasil data, sebagian besar mahasiswa belajar sekitar 1 sampai 2 jam dalam sehari.
Selain itu, terdapat juga mahasiswa yang belajar sekitar 3 sampai 4 jam per hari. Nah, sedangkan mahasiswa yang belajar kurang dari 1 jam atau lebih dari 4 jam, jumlahnya tuh lebih sedikit. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa kebanyakan mahasiswa memiliki waktu belajar yang cukup moderat ya. Tidak terlalu rendah tetapi juga tidak terlalu berlebihan. Dari hasil awal ini dapat kita lihat bahwa mahasiswa memiliki pola belajar yang cukup beragam. Ada mahasiswa yang mengandalkan waktu belajar yang lebih panjang, tetapi ada juga yang lebih memilih belajar dengan waktu yang lebih singkat, namun menyesuaikan dengan kebutuhan mereka juga. Nah, selanjutnya kita akan melihat lebih jauh mengenai beberapa sering mahasiswa belajar dan bagaimana tingkat kepuasan serta gangguan yang mereka alami selama proses belajar ya teman-teman. Baik teman-teman, di slide ini di bagian profil statistik pola belajar, baik dari frekuensi, kepuasan, dan distraksi. Jadi teman-teman, setelah melihat lama waktu belajar mahasiswa, selanjutnya saya akan melihat bagaimana kebiasaan belajar dari sisi frekuensi, tingkat kepuasan, dan gangguan yang dialami oleh mahasiswa selama proses belajar itu sendiri. Nah, yang pertama, kita lihat dari frekuensi belajar mahasiswa. Jadi teman-teman, berdasarkan hasil survei, sebagian besar mahasiswa berada pada kategori kadang-kadang dalam melakukan kegiatan belajar. Artinya itu apa? Artinya banyak mahasiswa tidak selalu belajar tiap hari, tetapi mereka belajar pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya tuh ketika ada tugas mendekati ujian atau ketika ingin memahami materi-materi tertentu. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa pola belajar mahasiswa saat ini cenderung lebih fleksibel menyesuaikan dengan aktivitas keseharian dari mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya, saya akan melihat tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses belajar mereka sendiri. Jadi dari hasil analisis, rata-rata tingkat kepuasan belajar mahasiswa itu berada pada angka 3,07 dari 5. Nilai tersebut termasuk dalam kategori yang cukup ya. Artinya itu apa? Artinya bahwa mahasiswa merasa proses belajar mereka yang mereka jalani itu tuh sudah berjalan dengan baik. Tetapi masih terdapat beberapa hal yang dapat ditingkatkan agar pengalaman belajar menjadi jauh lebih baik. Kemudian kita melihat dari tingkat gangguan atau distraksi saat belajar. Jadi hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata tingkat gangguan mahasiswa berada pada angka 3,40 dari 5. Jadi nilai ini tuh termasuk dalam kategori sering. Artinya bahwa sebagian mahasiswa tuh cukup sering mengalami gangguan ketika belajar. Gangguan tersebut teman-teman itu tuh dapat berasal dari berbagai hal seperti notifikasi handphone, media sosial, bahkan pada lingkungan sekitar atau aktivitas lain yang mengurangi fokusnya belajar mahasiswa itu sendiri. Jika dibandingkan antara tingkat gangguan dan kepuasan belajar, terdapat hal yang cukup menarik. Meskipun tingkat gangguan belajar cukup tinggi, tingkat kepuasan mahasiswa yang masih berada pada kategori cukup. Hal ini tuh menunjukkan bahwa gangguan belajar belum tentu langsung membuat mahasiswa merasa tidak puas. Kemudian besar kemungkinan bahwa mahasiswa tuh sudah mulai terbiasa dengan adanya gangguan tersebut dan menganggapnya sebagai bagian dari kebiasaan belajarnya sehari-hari. Jadi teman-teman, dari hasil profil awal ini dapat disimpulkan bahwa pola belajar mahasiswa saat ini tuh cukup fleksibel ya. Mahasiswa tidak selalu belajar setiap hari, sering menghadapi gangguan, tetapi
memiliki tingkat kepuasan belajar yang cukup gitu. Nah, selanjutnya juga kita akan melihat faktor yang paling menarik dalam penelitian ini, yaitu bagaimana teknologi AI mulai mengubah cara mahasiswa dalam belajar. Baik teman-teman, di slide ini saya akan menjelaskan penggunaan AI dalam pola belajar mahasiswa. Jadi setelah melihat gambaran umum pola belajar mahasiswa, sekarang kita masuk ke salah satu hasil yang paling menarik dalam penelitian saya, yaitu penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau yang kita kenal sebagai AI dalam proses belajar. Jadi berdasarkan hasil survei, sebanyak 90% mahasiswa menggunakan AI sebagai salah satu alat bantu dalam belajar. Angka ini tuh menunjukkan bahwa AI sudah menjadi bagian dari kebiasaan belajar mahasiswa saat ini. Mahasiswa itu tidak hanya mengandalkan cara belajar yang konvensional seperti membaca buku atau catatan, tetapi mulai memanfaatkan teknologi untuk membantu memahami materi. Jika dibandingkan dengan metode belajar lainnya, penggunaan AI menjadi metode yang paling banyak digunakan. Selain AI, beberapa metode belajar lain yang digunakan mahasiswa, yaitu video pembelajaran sebesar 63,3%, membaca catatan atau buku sebesar 56,7%, mengerjakan soal latihan sebesar 46,7%, membuat rangkuman atau mind map sebesar 46,7%, belajar kelompok sebesar 23,3%, menggunakan flashcard atau aplikasi belajar sebesar 16,7%. Jadi dari data tersebut terlihat bahwa mahasiswa saat ini tidak hanya menggunakan satu cara belajar saja. Rata-rata setiap mahasiswa itu menggunakan sekitar 3-4 metode belajar secara bersamaan. Artinya itu apa? Artinya bahwa mahasiswa biasanya menggabungkan beberapa cara dalam proses belajarnya. Contohnya tuh kayak gini, mahasiswa dapat menggunakan AI untuk mencari penjelasan tambahan, kemudian melihat video pembelajaran, membaca catatan, dan mengerjakan latihan soal untuk memperkuat pemahaman mahasiswa itu sendiri. Jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa cara belajar mahasiswa sudah mengalami perubahan. Namun, penggunaan AI juga memiliki dua sisi yang perlu kita perhatikan bersama teman-teman. Dari sisi positif, AI dapat membantu mahasiswa memahami materi dengan lebih cepat, mencari informasi, memberikan contoh, dan membantu menjelaskan konsep yang sangat sulit. Dengan adanya AI, proses belajar dapat menjadi mudah, menjadi lebih efisien. Nah, tetapi di sisi lain, penggunaan AI terlalu bergantung juga memiliki risiko yang cukup besar ya teman-teman. Jika mahasiswa hanya menerima jawaban dari AI tanpa mencoba memahami proses berpikirnya, kemampuan berpikir mandiri dan kemampuan menyelesaikan suatu masalah dapat berkurang ya teman-teman. Karena itu sebaiknya digunakan sebagai alat bantu untuk belajar ya, bukan sebagai pengganti proses berpikirnya mahasiswa. Jadi teman-teman, dari kesimpulan dari slide ini bahwa hasil ini mengatakan bahwa AI sudah menjadi bagian yang penting dalam pola belajar mahasiswa saat ini. Mahasiswa itu tidak lagi hanya menggunakan satu metode belajar saja, tetapi mulai menggabungkan berbagai metode dengan bantuan teknologi. Namun penggunaan teknologi tetap harus diimbangi juga dengan kemampuan berpikir kritis agar proses belajar tetap efektif. Baik teman-teman, di slide paradoks distraksi dalam belajar. Nah teman-teman, setelah tadi kita melihat bagaimana teknologi itu sendiri membantu proses belajar mahasiswa,
Sekarang kita melihat sisi lain dari penggunaan teknologi, yaitu masalah, gangguan, atau distraksi saat belajar. Jadi pada bagian ini terdapat hasil yang cukup menarik dan mungkin sedikit berbeda dari pikiran awal kita ya. Yang pertama, kita melihat dari tingkat gangguan yang dialami mahasiswa saat belajar. Jadi berdasarkan hasil analisis, rata-rata tingkat distraksi mahasiswa berada pada angka 3,40 dari 5. Nah, nilai ini termasuk dalam kategori sering. Artinya itu apa? Artinya bahwa mahasiswa cukup sering mengalami gangguan ketika sedang belajar. Gangguan ini itu bisa berasal dari berbagai faktor seperti notifikasi handphone, media sosial, pesan masuk, atau aktivitas lain yang membuat perhatian mahasiswa terbagi. Namun, hal yang menarik terlihat ketika kita membandingkan tingkat gangguan dengan kepuasan belajar mahasiswa. Secara logika saja teman-teman, kita mungkin berpikir bahwa semakin sering seseorang mengalami gangguan saat belajar, maka kepuasan belajarnya akan semakin rendah kan. Nah, tetapi hasil analisis menunjukkan hal yang berbeda. Hubungan antara tingkat distraksi dan kepuasan belajar memiliki nilai korelasi 0,066 dengan nilai P sebesar 0,730. Artinya hubungan tersebut tidak menunjukkan pengaruh yang berarti secara statistik. Dengan kata lain, mahasiswa yang mengalami gangguan lebih tinggi belum tentu merasa lebih tidak puas dalam proses belajarnya. Lalu, mengapa hal ini bisa terjadi, teman-teman? Salah satu kemungkinan penjelasannya adalah mahasiswa sudah mulai terbiasa dengan adanya gangguan digital dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal-hal seperti membuka banyak aplikasi, menerima notifikasi, atau pindah aktivitas sudah menjadi kebiasaan dari belajar mereka gitu. Nah, sehingga gangguan tersebut itu tidak lagi kita anggap bahwa sebagai sesuatu yang sangat menghambat, tetapi sudah menjadi bagian cara belajar mereka saat ini. Selanjutnya teman-teman, penelitian ini juga melihat apa saja hambatan utama yang dirasakan oleh mahasiswa itu sendiri ketika dalam proses belajarnya. Hasilnya menunjukkan bahwa 36,7% mahasiswa merasa kesulitan fokus, 26,7% merasa terbebani oleh banyaknya tugas, 13,3% mengalami kelelahan, 10% terkendala oleh lingkungan belajar, 6,7% mengalami masalah kurang motivasi. Jadi dari hasil tersebut terlihat bahwa masalah utama mahasiswa bukan hanya berdasarkan dari teknologi itu sendiri. Kesulitan belajar lebih banyak berkaitan dengan kemampuan menjaga fokus, mengatur waktu, mengelola beban tugas, dan menjaga kondisi fisik maupun mental. Jadi teman-teman, dari hasil ini adalah bahwa distraksi bukan satu-satunya penyebab rendahnya kepuasan belajar. Masalahnya yang lebih besar adalah bagaimana seorang mahasiswa mampu mengatur perhatian, waktu, dan keseimbangan aktivitas mereka. Jadi teknologi itu bukan sepenuhnya menjadi masalah, tetapi bagaimana cara mahasiswa menggunakan teknologi tersebut yang menjadi hal-hal yang sangat penting. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai waktu belajar yang paling sering dipilih oleh mahasiswa, serta melihat apakah terdapat perbedaan pola belajar antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Pertama, kita lihat dari waktu belajar yang paling disukai mahasiswa. Jadi berdasarkan hasil survei, sebagian besar mahasiswa itu lebih memilih belajar pada malam hari.
sebanyak 70% mahasiswa mengatakan bahwa mereka lebih nyaman belajar pada malam hari. Selain itu, terdapat sekitar 16,7% mahasiswa yang memilih belajar pada dini hari, sedangkan hanya 10% mahasiswa yang lebih memilih belajar pada pagi hari. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa waktu malam menjadi waktu yang paling banyak digunakan mahasiswa untuk belajar. Namun, kebiasaan belajar malam hari juga perlu diperhatikan ya. Belajar terlalu larut, terutama setelah pukul 22.00, dapat memberikan dampak terhadap kualitas tidur. Padahal teman-teman, tidur itu memiliki peran penting dalam membantu otak menyimpan dan mengingat informasi yang sudah kita pelajari. Nah, jika waktu tidur berkurang karena terlalu sering belajar sehingga larut malam, proses mengingat materi yang dipelajari bisa menjadi kurang maksimal. Jadi bukan hanya beberapa lama kita belajar yang penting, tetapi juga kapan waktu belajar tersebut kita lakukan. Nah, selanjutnya teman-teman, penelitian ini juga melihat apakah terdapat perbedaan waktu belajar antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan. Mahasiswa laki-laki memiliki rata-rata waktu belajar sekitar 1,92 jam per hari, sedangkan mahasiswa perempuan memiliki rata-rata waktu belajar sekitar 2,92 jam per hari. Artinya itu apa? Artinya bahwa mahasiswa perempuan rata-rata belajar sekitar 1 jam lebih lama setiap harinya dibandingkan mahasiswa laki-laki. Perbedaan ini kemudian diuji secara statistik dan hasil pengujian menunjukkan nilai P sebesar 0,042. Karena nilai tersebut lebih kecil dari batas pengujian yang digunakan, maka perbedaan ini dianggap memiliki pengaruh yang cukup kuat secara statistik. Artinya, perbedaan waktu belajar antara laki-laki dan perempuan bukan hanya terjadi secara kebetulan saja, tetapi memang terlihat dari data penelitian. Jadi teman-teman, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kebiasaan belajar berdasarkan gender. Mahasiswa perempuan dalam penelitian ini cenderung memiliki waktu belajar yang lebih panjang dibandingkan mahasiswa laki-laki. Namun teman-teman, perlu diingat bahwa waktu belajar yang lebih lama tidak selalu berarti hasil belajar lebih baik ya. Hal yang lebih penting adalah bagaimana kita sebagai seorang mahasiswa dapat menggunakan waktu belajar tersebut secara efektif. Baik teman-teman, di slide ke-9 ini yaitu temuan utama jam belajar tidak menentukan kepuasan belajar ya. Selanjutnya kita masuk ke salah satu hasil utama dari penelitian ini. Pada bagian ini saya ingin melihat apakah semakin lama seseorang belajar, maka semakin tinggi kepuasan belajar yang mereka rasakan. Karena kita lihat secara umum, banyak orang beranggapan bahwa semakin banyak waktu yang digunakan untuk belajar, maka hasil dan kepuasan belajar juga akan semakin baik. Namun, apakah anggapan tersebut benar? Mari kita lihat hasil analisis berdasarkan data. Pertama, saya melihat hubungan antara lama belajar dan frekuensi belajar. Hasil analisis menunjukkan nilai korelasi sebesar 0,491 dengan nilai P sebesar 0,006. Artinya, terdapat hubungan yang cukup kuat dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang belajar lebih lama
cenderung juga memiliki kebiasaan belajar yang lebih sering. Jadi, mahasiswa yang memiliki kebiasaan belajar lebih rutin biasanya juga menghabiskan waktu belajar yang lebih banyak. Selanjutnya, kita melihat hubungan antara frekuensi belajar dengan tingkat gangguan saat belajar. Hasilnya menunjukkan nilai korelasi sebesar min 0,4110 dengan nilai P sebesar 0,025. Hubungan ini bersifat negatif, artinya bahwa mahasiswa yang lebih sering belajar cenderung mengalami tingkat gangguan yang lebih rendah. Hal ini kemungkinan karena kebiasaan belajar yang rutin dapat membantu mahasiswa membangun fokus dan mengurangi gangguan saat belajar. Namun teman-teman, hasil yang paling menarik terlihat pada hubungan antara jam belajar dengan kepuasan belajar. Hasil analisis saya menunjukkan bahwa nilai korelasinya hanya sebesar 0,029 dengan nilai P sebesar 0,880. Artinya itu apa? Artinya bahwa hubungan antara lama waktu belajar dan kepuasan belajar tidak terbukti memiliki hubungan yang berarti. Dengan kata lain, mahasiswa yang belajar lebih lama belum tentu merasa lebih puas dengan proses belajarnya. Hasil ini juga diperkuat melalui analisis regresi dari model yang dibuat. Kepuasan belajar sama dengan 3,02 ditambah 0,019 dikali jam belajar. Terlihat bahwa setiap tambahan 1 jam belajar hanya meningkatkan kepuasan sebesar 0,019 poin. Pengaruh tersebut sangat kecil teman-teman. Nilai R kuadrat yang dipengaruhi hanya sebesar 0,0008, yang berarti jam belajar hanya menjelaskan sekitar 0,1% perubahan dalam kepuasan belajar. Jadi teman-teman, waktu belajar bukan faktor utama yang menentukan apakah mahasiswa merasa puas atau tidak terhadap proses belajarnya. Lalu, jika bukan jumlah waktu belajar, apa yang sebenarnya mempengaruhi kepuasan belajar? Nah teman-teman, berdasarkan hasil penelitian ini dan kajian yang dilakukan, kepuasan belajar lebih berkaitan dengan beberapa faktor lain. Seperti apa? Seperti motivasi dari dalam diri, yaitu seberapa besar keinginan mahasiswa untuk memahami materi. Terus keyakinan terhadap kemampuan diri, yaitu rasa percaya bahwa mereka mampu menyelesaikan tantangan belajar. Keterkaitan materi dengan tujuan pribadi, yaitu apakah mahasiswa merasa materi yang dipelajari memiliki manfaat bagi masa depan mereka. Hal ini juga didukung oleh hasil survei di mana sebanyak 53,3% mahasiswa setuju bahwa kualitas belajar lebih penting dibandingkan jumlah belajar atau dibandingkan dengan jumlah waktu belajar. Artinya itu apa? Artinya bahwa mahasiswa mulai menyadari bahwa belajar lama belum tentu efektif. Belajar dengan fokus, memahami materi dengan baik, dan menggunakan metode yang lebih tepat jauh lebih penting dibandingkan hanya mengejar jumlah jam belajar. Jadi teman-teman, dari hasil ini adalah saya bisa menyimpulkan bahwa lama belajar tidak selalu menentukan kepuasan belajar. Yang lebih penting adalah bagaimana kualitas proses belajar tersebut dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri. Baik teman-teman, kita di slide simulasi Monte Carlo, perkiraan kepuasan belajar mahasiswa. Jadi teman-teman, setelah sebelumnya kita melihat hubungan antar faktor dalam proses belajar, sekarang saya akan membahas bagaimana kita mencoba perkiraan kemungkinan tingkat kepuasan belajar mahasiswa menggunakan sebuah simulasi, yaitu simulasi Monte Carlo. Metode yang digunakan adalah simulasi Monte Carlo ya teman-teman. Sebenarnya apa tujuan dari simulasi ini?
Nah, pada analisis sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa kepuasan belajar tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja. Ada banyak faktor yang dapat berpengaruh seperti waktu belajar, tingkat gangguan, kebiasaan belajar, dan faktor lainnya yang tidak selalu bisa diukur secara langsung. Karena kondisi belajar mahasiswa sangat beragam ya teman-teman, maka kita membutuhkan pendekatan yang dapat menggambarkan berbagai kemungkinan hasil. Nah, disinilah simulasi Monte Carlo digunakan. Jadi teman-teman, cara kerja simulasi ini adalah dengan menjalankan model berkali-kali menggunakan variasi data yang berbeda. Nah, dalam penelitian ini, simulasi digunakan sebanyak 10.000 kali percobaan. Setiap percobaan memperhitungkan perubahan kondisi yang mungkin terjadi pada mahasiswa. Tujuannya itu apa? Tujuannya bukan untuk mendapatkan satu angka pasti, tetapi untuk melihat kemungkinan hasil yang dapat terjadi dalam berbagai kondisi. Jadi teman-teman, dalam simulasi ini digunakan model yang mempertimbangkan beberapa faktor utama, yaitu lama waktu belajar, tingkatan gangguan saat belajar, terus faktor ketidakpastian atau perubahan kondisi yang mungkin saja terjadi. Dengan begitu, hasil simulasi dapat memberikan gambaran yang lebih mendekati kondisi nyata. Jadi dari hasil simulasi yang dilakukan diperoleh rata-rata tingkat kepuasan belajar sebesar 2,77 dari 5. Artinya itu apa? Secara umum, tingkat kepuasan mahasiswa masih berada pada tingkat sedang. Namun, hasil simulasi juga menunjukkan adanya perbedaan kondisi antar mahasiswa. Jadi, tidak semua mahasiswa memiliki pengalaman belajar yang sama. Jika dilihat dari kemungkinan hasilnya, peluang mahasiswa mendapat tingkatan kepuasan belajar tertinggi yaitu skor 4 atau lebih hanya sekitar 13,37%. Artinya itu apa? Artinya bahwa hanya sebagian kecil mahasiswa yang kemungkinan merasakan pengalaman belajar yang sangat memuaskan. Nah, sementara itu peluang mendapatkan kepuasan rendah yaitu skor 2 atau kurang mencapai 23,77%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kemungkinan cukup besar mahasiswa mengalami pengalaman belajar yang kurang memuaskan. Jadi dari hasil tersebut terdapat satu hal yang penting yang dapat kita ambil. Peningkatan kualitas belajar tidak dapat dilakukan dengan satu aturan yang sama untuk semua mahasiswa. Misalnya tuh kayak gimana? Misalnya tuh kayak gini, memberikan aturan bahwa semua mahasiswa harus belajar dalam jumlah jam tertentu belum tentu menjadi solusi yang terbaik ya teman-teman. Karena setiap mahasiswa itu memiliki kondisi yang berbeda-beda. Ada mahasiswa yang membutuhkan bantuan dalam mengatur fokusnya, ada yang membutuhkan dukungan dalam meningkatkan motivasi, dan ada juga yang membutuhkan pengelolaan beban tugas yang lebih baik. Jadi teman-teman, hasil simulasi Monte Carlo menunjukkan bahwa kepuasan belajar dipengaruhi oleh banyak faktor. Simulasi yang diberikan juga harus lebih fleksibel dan menyesuaikan kebutuhan setiap mahasiswa, baik itu laki-laki maupun perempuan. Bukan hanya berfokus pada beberapa lama mahasiswa belajar, tetapi bagaimana cara mahasiswa belajar secara efektif. Jadi teman-teman, kesimpulan dari penelitian saya, setelah saya
membahas seluruh hasil analisis, pada bagian terakhir ini saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan utama dari penelitian mengenai pola belajar mahasiswa. Kesimpulan pertama yaitu mengenai gambaran umum pola belajar mahasiswa. Jadi teman-teman, berdasarkan hasil penelitian, rata-rata mahasiswa memiliki waktu belajar sekitar 2,52 jam per hari dengan frekuensi belajar sekitar 3,32 hari dalam satu minggu. Namun, sebagian besar mahasiswa masih berada pada kategori belajar kadang-kadang. Artinya bahwa pola belajar mahasiswa saat ini cenderung fleksibel dan belum sepenuhnya dilakukan secara rutin setiap hari. Kesimpulan kedua, bahwa penggunaan teknologi AI sudah menjadi bagian penting dalam proses belajar mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 90% mahasiswa menggunakan AI sebagai alat bantu belajar. Hal ini menunjukkan adanya perubahan cara belajar mahasiswa yang mulai menggabungkan teknologi dengan metode belajar lainnya. Namun teman-teman, AI tetap perlu digunakan secara bijak ya, agar membantu proses memahami materi, bukan menggantikan proses berpikir mahasiswa itu sendiri. Baik, kesimpulan ketiga mengenai gangguan atau distraksi saat belajar. Jadi teman-teman, penelitian menunjukkan bahwa tingkat gangguan mahasiswa itu cukup tinggi dengan rata-rata nilai 3,40 dari 5. Namun, gangguan tersebut tidak terbukti memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepuasan belajar itu sendiri. Artinya itu apa? Artinya bahwa meskipun mahasiswa sering mengalami gangguan saat belajar, hal tersebut belum tentu membuat mereka merasa tidak puas terhadap proses belajar mereka. Baik, kesimpulan keempat yaitu mengenai kebiasaan belajar pada malam hari. Jadi sebanyak 70% mahasiswa lebih memilih belajar pada malam hari. Kebiasaan ini perlu diperhatikan karena belajar terlalu larut dapat berdampak pada kualitas tidur dan kemampuan otak dalam menyimpan informasi. Jadi pengaruh waktu belajar menjadi hal yang penting agar proses belajar menjadi tetap efektif. Nah, kesimpulan kelima yaitu mengenai perbedaan pola belajar berdasarkan gender. Jadi hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan waktu belajar antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Mahasiswa perempuan rata-rata belajar sekitar 1 jam lebih lama setiap hari dibandingkan mahasiswa laki-laki. Nah, perbedaan tersebut terbukti secara statistik ya teman-teman, dan menunjukkan adanya variasi kebiasaan belajar berdasarkan kelompok mahasiswa. Jadi kesimpulan terakhir mengenai hubungan waktu belajar dengan kepuasan belajar mahasiswa. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa lama waktu belajar bukan faktor utama untuk menentukan kepuasan belajar. Tetapi mahasiswa yang belajar lebih lama belum tentu merasa lebih puas juga. Hal yang lebih berpengaruh adalah kualitas proses belajar, seperti motivasi, fokus metode belajar yang digunakan, dan kemampuan memahami materi yang diberikan oleh dosen. Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pola belajar mahasiswa saat ini mengalami perubahan yang sangat drastis ya teman-teman. Teknologi terutama AI sudah menjadi bagian dari aktivitas belajar. Namun keberhasilan belajar tidak hanya ditentukan oleh banyaknya waktu yang digunakan untuk belajar, tetapi lebih kepada bagaimana seorang mahasiswa
mengelola waktu, memilih metode yang tepat, dan memanfaatkan teknologi secara efektif. Demikian hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, tsumma salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.